حق الحياء واجتهد ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك واعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله تعالى فاستحي من مولاك حق الحياء. Malulah engkau wahai saudaraku dari Tuhanmu haqqal haya, sebenar-benar rasa malu. Ada haqqa ta'ah, taqullah haqqa tuqatih. Ada juga istilah haqqal haya, sebenar-benar malu. Ini beliau Al-Habib Abdullah menggunakan istilah yang sudah dijelaskan maknanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-haya haqqal haya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Malu yang sebenarnya itu adalah engkau menjaga kepala dan anggota tubuh yang ada di bahagian kepala. Ada mata, ada mulut, ada telinga. Wal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dan anggota tubuh yang ada di sekitar perut, termasuk kemaluan. Kalau engkau menjamin itu, Nabi SAW mengatakan adman lakal jannah. Lau tadman lima baina fakkaika wa ma baina fakhidhaika adman lakal jannah. Kalau engkau mampu menjamin antara dua rahangmu, ucapan, perkataan, dan yang ada di antara dua pahamu, kemaluan, aku akan menjamin surga untukmu. Ini yang terkait dengan menjaga anggota tubuh. Jadi ternyata Nabi SAW ketika menjelaskan makna sebenar-benar malu, ini kaitannya dengan anggota tubuh dan bagaimana seseorang memastikan anggota tubuhnya itu terjaga. Dan yang disebut oleh baginda Nabi dua hal. Yang pertama al-batan, perut dan anggota yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah ar-ra's, kepala dan seluruh anggota yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga makna lain daripada haqqal iman. Ada haqqat ta'ah, haqqat tuqati, kemudian ada haqqal haya, kemudian ada haqqal iman. Hadis Sayyidina Harithah bin Nu'man radhiyallahu taala anhu, ketika suatu pagi beliau berjumpa dengan baginda Nabi SAW, kemudian Rasul bertanya, ya Harithah, kaifa asbahta? Wahai Harithah, bagaimana kondisimu, keadaanmu di pagi hari ini? Nabi SAW senantiasa mendahului para sahabat, baik memberi salamnya maupun menanyakan kondisi dan keadaannya. Kadang ada sahabat yang menjawab alhamdulillah, walaupun tidak dirincikan bagaimana keadaannya, pokoknya alhamdulillah. Rasul mengatakan ma hadza aratu. Nah, enggak ada yang lain kecuali ini yang aku inginkan. Artinya ucapan alhamdulillah itu yang aku inginkan. Walaupun enggak ada pernyataan yang lain, sekedar alhamdulillah apapun keadaannya. Mau lagi sehat, mau lagi sakit, mau lagi senang, mau lagi susah, asal sudah diawali dengan ucapan alhamdulillah, maka la ya'ti illa bi khair. Yang datang sesudah kalimat alhamdulillah itu selalu kebaikan. Ada sahabat selalu datang di majlis Rasulullah SAW bawa anaknya. Setiap hadir majlis bawa anaknya, hadir majlis bawa anaknya. Suatu hari datang ke majlis tidak bawa anak. Rasul bertanya, aina waladuk? Di mana anakmu? Sudah kebiasaan bawa anak, enggak bawa. Nabi tanya. Tiba-tiba sahabat ini menjawab, mata ya Rasulullah. Sudah meninggal ya Rasulullah. Makanya saya enggak bawa. Rasulullah langsung mengatakan, absyir, beruntung kamu tuh. Gembiralah kamu itu. Fa innaka la ta'ti baban min abwabil jannah illa wajadtahu indah. Karena tidaklah engkau mendatangi pintu surga yang mana saja, melainkan kau akan menjumpai anakmu menanti di sana. Ini karena saat ia dapat musibah, ia ucapkan alhamdulillah. Yang kemudian Nabi jelaskan dalam hadis yang lain,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hambaku ini istana di dalam surga dan namakan istana itu istana pujian. Lagi musibah pun tetap memuji Allah. Hamidaka wastarja. Dia ucapkan alhamdulillah, baru dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi itu ucapan ketika dapat musibah. Nah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang walaupun itu lafaz yang diucapkan ketika seseorang mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru diawali itu dengan alhamdulillah. Hadis-hadis Nabi SAW juga menyatakan demikian. Kullu amrin tibadin la yabda fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak disertai dengan ucapan alhamdulillah sedikit berkahnya. Ini di setiap tindakan, setiap ucapan itu selalunya diawali dengan alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Termasuk makan juga, setiap suapan kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Nabi sabdakan dalam hadis, innallaha la yarda minal abdi idza akala aklatan fayahmaduhu 'alaiha. Wa innallaha la yarda minal abdi idza syariba syarbatan fayahmaduhu 'alaiha. Allah ridha jika seorang hamba makan satu suap kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Dan Allah ridha jika seorang hamba minum satu teguk kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Di dalam bahasa riwayat alhamdulillah itu la ya'ti illa bi khair. Kalau orang mengucapin itu tidak datang sesudah ucapan itu kecuali kebaikan. Udah ada dalam kebaikan kemudian diucapin itu akan bertambah lagi kebaikannya. Udah sehat mengucapin alhamdulillah. Bahkan lagi sakit pun juga mengucapin alhamdulillah. Maka tidak ada yang datang kepadanya sesudah ucapan alhamdulillah kecuali kebaikan. Yang tadinya sakit, sakitnya jadi kafarat. Yang tadinya sakit jadi penebus dosa. Dalam hadis Nabi katakan, la yatrukuhu yamshi ala wajhil ardi wa alaihi khati'ah. Orang yang sakit selalu ucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah tidak biarkan dia berjalan di atas muka bumi sehat, melainkan sudah tidak ada lagi dosa-dosanya. Kenapa masih sakit? Masih ada yang dibersihin. Kenapa masih sakit? Masih ada yang dirontokin. Ketika dia sehat, sudah dipastiin sudah enggak ada lagi dosanya. Maka di antara doa yang levelnya naik berbanding doa dalam keadaan yang lain, doa lagi sakit. Dalam hadis Nabi katakan, doaul marid ka doail malaikah. Doanya orang sakit seperti doanya malaikat. Levelnya dinaikin, bukan lagi seperti ini seperti itu, tapi levelnya seperti doa malaikat. Fala yaqulanna illa khaira. Maka yang lagi sakit jangan bicara kecuali yang baik-baik. Karena setiap yang keluar dari lisannya diaminkan oleh malaikat. Sehingga kata ulama hadis, kenapa doanya disamakan dengan doa malaikat? Karena setiap ucapannya lagi sakit diaminkan oleh malaikat. Seakan-akan malaikat yang doain. Padahal malaikat cuma ngaminin. Kalau yang diucapin baik, maka amin malaikat kebaikan untuknya. Begitu juga sebaliknya. Ini kekuatan ucapan. Baru setakat, baru sekedar alhamdulillah. Belum lagi dengan insya Allahnya. Walaupun sekedar kalimat insya Allah yang terkesan menggantung sesuatu, tapi kalau niatnya untuk mencari keberkahan nama Allah, maka tidak datang sesudah ucapan itu kecuali kebaikan. Sebaliknya, kalau seseorang meninggalkan ucapan-ucapan itu, maka tidak datang sesudahnya kecuali kekurangan. Minimal tadi kurang berkah. Sayyidina Sulaiman alaihi salam dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan, la atufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Ini malam saya bakal menggilir 70 istri saya. Yang nanti masing-masing istri ini akan melahirkan seorang pejuang. Yang ada di samping beliau ngingetin, kul insyaallah, ucapin insyaallah. Falam yakul, beliau enggak ngucapin. Akhirnya dari 70 orang istri enggak ada yang hamil, enggak ada yang memberikan anak kecuali satu, yang satu itu pun cacat sehingga enggak bisa berperang. Rasul ngomentarin peristiwa itu dalam Sahih Bukhari. Kalau seandainya Sulaiman mengucapkan insyaallah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya 70 keturunan yang kesemuanya akan berjuang di jalan Allah.
Itu makna kekuatan kalimatnya. Walaupun sekedar kata-kata insyaallah ya. Rasulullah pun ditegur gara-gara insyaallah. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Nah, ini peringatan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah taala terkait dengan kalimat haqqal haya. Fastahi minallahi haqqal haya. Maka malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Yang kadang ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggiring kita untuk punya rasa itu. Kalau berawal dari rasa malu, kemudian ditingkatkan sampai ke tahapan rasa takut. Allah misalkan menyatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti di hari kiamat mulut dibungkam. Kemudian tangan berbicara, lalu kaki bersaksi. Kan serem kalau begitu tuh. Nah, ini cara Allah untuk mengingatkan fungsi anggota tubuh. Bahkan kulit yang hari ini pasrah diapain aja tuh kulit. Ya. Kita mau rawat fisiknya diterima, enggak dirawat juga diterima. Digunakan buat ketaatan diterima, digunakan buat kemaksiatan juga pasrah aja. Tapi ada saatnya nanti itu kulit bicara tuh. Sampai kita heran karena persaksian kulit itu jelas-jelas akan merugikan kita. Lima syahidta alaina, kulit, kenapa ente bersaksi yang memberatkan saya? Kan ente kulit saya. Kan kalaupun saya dapat adab, ente juga yang ngerasain sakitnya. Ya, kulit menjawab, ya, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Aku dibuat bicara oleh Allah. Bukan bicara sendiri, Allah yang membuat aku bicara. Persaksian yang memberatkan seorang hamba. Belum lagi yang lain-lain itu. Itu baru kulit nih, yang zahirnya enggak ada anggota lisannya itu. Enggak ada mulut untuk berbicara, tapi nanti di akhirat semua berbicara, termasuk kulit. Kulit kan sekujur tubuh kita ada. Nah, belum dengan anggota yang lain. Nah, kalau seseorang diingatkan dengan makna riwayat yang seumpama ini, maka dia akan kawal, dia akan jaga anggota tubuhnya. Itulah kata beliau makna daripada haqqal haya. Bukan mengaku atau bukan mendakwa malu, tapi enggak ada kesan dari rasa malunya. Mengaku takut tapi enggak kelihatan bekas dari rasa takutnya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau menyebut dengan haqqal khauf. Ini haqqal haya. Haqqal khauf, nah, rasa takut yang sesungguhnya adalah yang cukup untuk mencegahmu dari berbuat maksiat. Kalau kadarnya sudah cukup untuk mencegahmu dari maksiat, maknanya sudah ada rasa takut dalam diri. Tapi kalau mengaku takut tapi enggak cukup untuk mencegah dia dari berbuat maksiat, nah itu belum sebenar takut yang sesungguhnya itu. Karena takut itu takut yang bisa mencegah orang daripada berbuat maksiat. Kalau ini rasa malu yang membuat seseorang menjaga anggota tubuhnya untuk tidak berbuat maksiat. Nah, qala wajtahid. Jadi fase berikutnya sesudah ada rasa takut dalam diri seseorang dan rasa malu, ijtahid. Ini bahasanya semua usaha, serba mengeluarkan segala kemampuan, sehingga beliau memilih kalimat ijtahid dari jahada, mengeluarkan semua tenaga. Kalau perkara-perkara yang ringan itu tidak dikatakan mujtahid, tapi kalau yang membutuhkan pengorbanan itu menggunakan kalimat ijtahid. Bersungguh-sungguhlah kamu. Jihad pun juga begitu. Jihad baik dengan harta, dengan jiwa. Itu kalau enggak ada kesungguhan, enggak mampu orang melakukannya. Ijtihad. Begitu juga dalam proses belajar. Itu disebut dengan juga ijtihad. Proses di dalam menuntut ilmu juga disebut dengan ijtihad. Nah, ini proses di dalam menghadirkan rasa malu. Itu ijtihad itu. Wajtahid alla yaraka haitsu nahak.
Bersungguh-sungguhlah kamu agar Allah tidak melihatmu dalam kemaksiatan kepadanya, dalam perkara yang dilarang olehnya. Ini kalau kita kembalikan kepada definisi takwa, ini definisi takwa. At-taqwa an yajidaka haitsu amarak wa an yafqidaka haitsu nahak. Takwa itu Allah selalu menemukanmu pada apa yang Allah perintahkan. Disuruh sembahyang, ada kita di situ. Disuruh menuntut ilmu, ada kita di situ. Disuruh silaturahim, ada kita di situ. Setiap yang Allah perintahkan kita ada di situ. Kita terlibat di situ. Yang kedua, wa an yafqidaka haitsu nahak. Allah selalu tidak menemukanmu pada yang dilarang. Allah melarang maksiat, enggak ada kita di situ. Allah melarang datang ke tempat yang seperti ini, enggak ada kita di situ. Enggak ada di tempat yang memang seharusnya enggak ada, dan kita selalu ada di tempat yang memang seharusnya kita ada. Seharusnya ada di masjid, ada kita. Seharusnya ada di majelis ilmu, ada kita. Ada di tempat yang memang seharusnya ada. Nah, kata ulama, itu cara untuk bermuhasabah diri. Ketika ada di satu tempat, ini memang tempat yang seharusnya saya ada, atau justru ini tempat yang seharusnya saya enggak ada. Ini dari ada di diskotik waliyazubillah. Ini seharusnya saya ada di sini, atau justru seharusnya saya enggak ada di sini. Ya. Kalau direfleksikan, ketika kemudian musibah datang di tempat itu, apakah kita beruntung merasa ada di tempat itu? Ada di masjid, ada lagi ngaji, misalkan. Atau sebaliknya, kita merasa takut ketika musibah datang saat ada di tempat itu. Nah, berarti tempat itu bermasalah bagi kita. Ya. Lantaran kita tidak ingin saat Allah datangkan musibah kita ada di situ. Nah, ini makna itu kata beliau juga untuk menghadirkan. Ya. Ketika engkau dinyatakan Allah melihat, engkau sedang berada di mana, engkau sedang melakukan apa. Nah, saat itu engkau malu enggak kalau ada rasa itu, rasa Allah melihat. Kalau engkau malu, berarti masih ada kebaikan. Karena Nabi SAW membuat rasa malu sebagai indikator keimanan. Idza dhahabal haya, dhahabal iman. Kalau rasa malu pergi, maka iman juga pergi. Selagi masih ada rasa malu, berarti masih ada iman. Tapi kalau sudah enggak ada rasa malu, berarti sudah enggak ada iman, wal'iyazubillah. Maka Nabi SAW sebut ini, kalau sudah enggak ada rasa malu, maka seseorang bisa berbuat apa saja. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi sebut ini ucapan para nabi-nabi terdahulu. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata baginda Nabi, di antara perkataan para nabi-nabi terdahulu yang masih diingat oleh manusia akhir zaman adalah jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Nah, ini statement yang mengerikan bagi kita. Udah dibiarin, terserah dah ente mau ngapain kasar tuh. Kalau sudah begitu, seakan-akan sudah enggak ada lagi peluang kebaikan bagi kita tuh. Lantaran Nabi sudah serahkan diri kita kepada diri kita. Padahal doa yang diajarkan oleh baginda Nabi, jangan serahkan dirimu kepada dirimu, karena dirimu hanya membawa kepada kehancuran. Tapi serahkan dirimu kepada Allah, karena Allah hanya akan mengajak, mengantar kepada kebaikan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku walaupun sekejapan mata. Karena diriku hanya akan membinasakannya, diriku hanya akan menghancurkannya. Maka Sayyidina Umar ketika menyatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari kecintaanku kepada siapa saja. Kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kecuali kepada diriku. Aku masih lebih mencintai diriku daripada engkau. Kata Nabi, lam yakmul imanuka ya Umar. Kalau begitu belum sempurna imanmu, wahai Umar. Bagaimana supaya iman sempurna? Engkau mencintaiku bahkan lebih dari kecintaanmu kepada dirimu. Umar merenung, apa maksud ucapan baginda Nabi? Apa hikmah di balik ucapan Nabi? Bagaimana seseorang bisa mencintai orang lain melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri? Ternyata dia terpikir, kita itu lebih banyak merugikan diri kita kepada diri kita
daripada orang lain. Yang membuat diri kita maksiat ya kita. Ya. Yang membuat diri kita terpuruk karena dosa ya kita. Nah, Nabi SAW justru ingin mengeluarkan kita tuh dari jurang kehinaan. Ya. Maka yang menginginkan kebaikan untuk kita bahkan melebihi dari diri kita sendiri, layak untuk kita cintai melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Rasul lebih menginginkan kebaikan untuk kita daripada kita. Ya. Kita kadang mentolerir diri kita untuk malas. Kadang kita mentolerir diri kita untuk berbuat dosa, baik yang kecil apalagi yang gede. Sedangkan Rasul enggak mentolerir itu. Jangan kata Nabi. Disuruh kita ninggalin. Ya. Maka yang mencintai diri kita melebihi diri kita sendiri, layak untuk kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu ya Rasulullah, aku mencintaimu bahkan melebihi dari cintaku kepada diriku. Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang sudah sempurna imanmu wahai Umar. Ya. Karena sudah direnungi itu. Ya. Sudah disadari arti dari mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Nah, ini perlu mujahadah, ya. Perlu proses, ya. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Nah, wala yafqidaka haitsu amarak. Ini fase yang kedua dari definisi takwa tadi. Jangan sampai Allah menemukanmu di tempat yang Allah tidak menemukanmu di tempat yang Allah perintahkan. Di dalam hadis Nabi menggambarkan keberadaan seseorang di tempat yang memang seharusnya dia ada. Ya. Sehingga ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nama kita ada. Nah, dikatakan di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunaha fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini poin yang keempat nih. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka-mereka yang ada di rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah. Ada penyertaan malaikat, ada turunnya rahmat, ada liputan daripada sakinah. Tapi yang keempat, Allah sebut nama mereka. Nah, ini ketika Allah sebut, Allah enggak sebut sendirian, tapi Allah sebut di hadapan para malaikat. Sehingga nama kita familiar di telinga para malaikat itu. Sampai jadi masyhur itu di kalangan para malaikat. Ketika kemudian suatu ketika kita enggak hadir di tempat yang biasa kita hadir, laporan datang kepada Allah. Allah tanya, "Aina fulan?" Mana si fulan itu? Enggak ada catatannya, enggak ada namanya. Ya malaikat mencatat yang hadir, yang enggak hadir enggak dicatat. Allah katakan, "Uktubu li 'abdi ma kana ya'maluhu salihah." Tetap buat catatan kebaikan untuknya apa yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Dia enggak sehat karena aku cabut kesehatannya, maka tetap catat kebaikan untuknya itu. Walaupun enggak hadir dicatat oleh malaikat tadi. Nah, ini tempat yang kemudian bukan saja malaikat yang menjadi saksi, bukan saja namanya diabadikan oleh Allah, tapi tempat pun juga akan menjadi saksi baginya nanti di hari kiamat. Batu yang jadi sembahan, ya, batu yang dipertuhankan, itu nanti akan jadi saksi. Sama-sama batu, tapi batu yang di masjid, ya, tembok-tembok masjid itu menjadi saksi kebaikan. Siapa yang ada di dalamnya, siapa yang melakukan aktivitas kebaikan di dalamnya. Ya, makanya batu juga punya takdirnya sebagai manusia, sebagaimana manusia. Ada yang Allah takdirkan sebagai batu yang disembah, ya, yang kemudian nanti akan jadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu batu yang disembah di bumi dan juga manusia yang ada di dalamnya. Yang dibakar di neraka itu jadi bahan bakar api neraka. Karena neraka jahanam dalam hadis Nabi menjelaskan neraka jahanam ketika dimasukin manusia-manusia yang memang tempatnya Allah tentukan di neraka jahanam, ya, membakar mereka dan tidak pernah puas itu. Karena api kan selalu mencari apa yang dia bakar. Maka ketika Allah bertanya kepada malaikat, kepada neraka jahanam, "Halim talati, apakah engkau sudah merasa penuh? Udah banyak nih orang yang dimasukin." Neraka justru menjawab, "Hal min mazid, apa ada tambahan lagi ya Allah? Masih nampung, masih nerima."
Sampai kapan? Sampai Allah letakkan kakinya di dalam neraka. Saat itulah neraka kemudian mengatakan gotu, cukup ya Allah, cukup. Ini dengan tafsiran dan takwilan yang makbul inda ulama ahlus sunnah. Apa makna Allah meletakkan kakinya di dalam neraka sehingga kemudian neraka merasa cukup. Udah cukup ya Allah. Sebelum itu nggak merasa cukup. Nah, karena memang manusia itulah bahan bakarnya api neraka. Kalau nggak ada bahan bakar, api bakal padam. Maka api mencari bahan bakar terus. Hal min mazid, ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Nah, ini juga bahagian dari yang diingatkan. Jangan Allah temukan kita di tempat yang Allah larang dan jangan Allah hilang kita di tempat yang Allah perintahkan. Kecuali hilang karena udzur, nggak ada karena udzur. Nah, malaikat disuruh cari, aina fulan yang biasa hadir di majelis. In kana fi hajatin a'anuha. Kalau ternyata dia lagi ada urusan yang memang enggak bisa ditinggalkan, malaikat bakal nolong biar cepat urusannya, biar balik lagi ke majelis. Wa in kanu fi maradin aduhum. Kalau ternyata lagi sakit, maka malaikat akan menjenguknya. Saudaranya mungkin belum menjenguknya, tetangganya belum menjenguknya, malaikat yang pertama kali menjenguknya. Nah, itu keuntungan lain. Biasa datang di tempat yang memang seharusnya kita berada. Ya, lebih setia malaikat daripada kawan-kawan kita. Ya, lagi ada urusan dibantuin. Ya, lagi sakit ditengokin. Malaikat kan bukan nengokin artinya nengokin biasa. Nengokin itu datang membawa sembuh. Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau beliau nengokin orang nih, Imam Nawawi datang nengokin orang, kemudian berdialog dengan yang sakit, gimana keadaannya? Setiap pertanyaan dan komunikasi yang dilakukan oleh Imam Nawawi itu akan menurunkan tensi sakitnya, rasa sakit yang sakit. Sampai dialog selesai, udah hilang tuh penyakit. Sampai yang sakit bisa nganterin Imam Nawawi ke pintu rumahnya itu. Ini kalau yang nengokin kita model begini, masya Allah. Ya. Dia nggak datang bawa obat, tapi mulutnya jadi obat. Ya. Dia nggak datang untuk mendiagnosa penyakit kita. Ya. Tapi pertanyaan-pertanyaannya sedikit-sedikit tuh menghilangkan asbab yang mungkin menjadi sebab penyakit kita. Nah, kalau seumpama manusia, walaupun semulia Imam Nawawi, model begitu manfaat kedatangannya menjenguk orang sakit, apalagi kalau yang nengokin malaikat. Nah, jadi di dalam penjelasan hadis tentang malam Lailatul Qadar, di mana malaikat turun, yang dapat Lailatul Qadar itu yang disalamin oleh malaikat. Bahkan saat ada di jalan sekalipun, bukan lagi itikaf di masjid, tapi lagi di jalan, tapi dia punya kriteria yang memang layak membuat dia untuk dapat Lailatul Qadar. Safahatul malaikah, malaikat akan menjabat tangannya. Apa ngelihat malaikat kagak? Apa ngerasain jabatan tangan malaikat kagak? Tapi apa indikatornya? Ya. Siapa yang disalamin oleh malaikat, maka hatinya akan lembut. Faman safahatul malaikah yalin qalbuh. Itu tandanya. Kita pengen hati lembut dengan baca Quran, pengen hati lembut dengan ngaji, pengen hati lembut dengan ibadah. Ini hati lembut seketika dengan salamnya malaikat. Nah, ini maknanya juga demikian tadi itu. Imam Nawawi itu seumpama Imam Nawawi, nggak ngobatin, nggak ngerukyah, cuma berkomunikasi, tapi setiap kata-kata yang keluar dari lisan beliau itu sedikit demi sedikit menghilangkan rasa sakit dari si sakit. Sehingga selesai komunikasi, selesai dialog, yang sakit sampai bisa nganterin Imam Nawawi hingga ke pintu rumahnya. Qala wa'budhu ka'annaka tarah. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Ini maqam ihsan yang Nabi sebut dalam hadis Jibril alaihi salam. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini maqam yang tertinggi. Yang dalam level ini sebahagian para sahabat, sebahagian para aulia menjelaskan maqam ini.
Ada sahabat Harisah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya beriman kepada Allah haqqal iman, sebenar-benar iman." Tadi ada haqqat ta'ah, ada haqqal haya, ini haqqal iman, sebenar-benar iman. Nabi tanya, apa makna sebenar-benar iman itu? Ashartu layali wa azma'tu nahari. Kalau malam saya sembahyang malam, kalau siang saya puasa. Terus apa dampak yang kamu rasakan? Dia katakan, "Faka'anni bi ahlil jannah wa ahlaha fiha yatana'amun." Sampai seperti Allah perlihatkan surga dan penghuninya yang sedang menikmati surga. Wa ka'anni bin nar wa ahlaha fiha yata'awun. Bahkan seakan-akan saya diperlihatkan neraka dan penghuninya yang sedang disiksa. Wa ka'anni bi arsy rabbi bariza. Bahkan seakan-akan Allah tampakkan arasnya di depan mataku. Orang yang ibadah bukan Ka'bah lagi yang kelihatan, aras Allah. Orang ibadah bukan Ka'bah lagi yang kelihatan, tapi surga sama neraka. Kayak apa tingkat kehusuannya tuh? Orang yang jauhnya seperti dekat baginya. Bahkan yang gaib seperti syahadah baginya tuh. Neraka gaib, surga gaib. Artinya enggak bisa kita lihat sekarang. Tapi bagi mereka itu seperti syahadah. Ada alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaib wasyahadah. Allah Maha tahu yang gaib dan yang tampak. Ini yang gaib bagi dia seakan-akan tampak. Ini karena kehendak Allah, karena izin Allah. Yang Al-Qur'an menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi illallah. Alimul ghaib, Allah Maha tahu perkara yang gaib dan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah izinkan, yang Allah ridai dari kalangan para nabi dan rasul. Walaupun Allah pastikan yang tahu perkara gaib hanya Allah, tapi ada yang Allah izinkan. Mana izin? Pemilik alam gaib sesungguhnya Allah. Adapun yang lain karena izin Allah lah mereka bisa mengetahuinya. Ini alimul ghaib yang ditentukan atau ditegaskan oleh Allah dalam awal ayat, tapi kemudian Allah kecualikan illa man irtada, kecuali yang Allah izinkan dari kalangan para nabi. Nah, ini level yang pertama, wa'bud rabbaka ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ada fase yang di bawahnya. Kalau kita belum bisa mencapai maqam itu, fa ilam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau belum menghadirkan yang gaib, belum mendekatkan yang jauh, maka pastikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi bukan kita sebagai fa'ilnya, tapi Allah sebagai fa'il. Bukan kita yang mampu melihat, tapi meyakini bahwa kita sedang dilihat. Imam Junaid al-Baghdadi ketika ingin menjadi imam salat, beliau dipaksa, "Ayo Tuhan, yang lain aja dah." "Enggak, antum yang lebih Allah, antum yang lebih afdal." Akhirnya beliau berdiri di saf untuk jadi imam. Saat berdiri, beliau awali dengan meluruskan saf. Istawu, istaqimu, luruskan. Saat itu baru ngomong istaqimu, pingsan beliau. Nah, sampai selesai dibangunin, ada apa gerangan? Belum sholat, belum takbir, baru istaqimu, udah pingsan. Jadi beliau mengatakan, ketika aku mengatakan istaqimu, tuh ada bisikan di telinga, hal istaqamta anta? Emangnya ente udah meluruskan hati? Ente nyuruh orang ngelurusin barisan, hati ente udah lurus belum? Ini kaitannya dengan niat. Ada di maqam, ada di posisi, ada di tempat yang jadi perhatian orang, jadi imam. Ada kemungkinan orang memuji salatmu atau memuji bacaanmu. Ente udah setel belum tuh hati supaya enggak muncul ujub. Ente udah setel belum tuh hati supaya enggak ada riya. Nah, maka karena ada pernyataan seperti itu jadi pingsan beliau. Dan muncul rasa takut tuh. Ya Allah, padahal ingin sholat bukan ingin maksiat, pingsan. Nah, kita ngebayangin kalau seandainya
Ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau bertanya, ada kemah di padang pasir, ada bendera masing-masing, ada yang bendera warnanya ini, warnanya ini. Beliau tanya, itu kemah apaan tuh? Dijawab, "Dzaka buyutud da'ara." Itu komplek prostitusi. Ya. Sengaja ditaruh di tempat yang jauh dari kota, di tengah padang pasir. Ya. Itu ditaruh bendera untuk menunjukkan, ya, harga yang harus dibayar bagi orang yang ingin menikmati wanita yang ada di dalamnya. Warna ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Ya. Jadi diriwayatkan baladam, ya, beliau kencing yang keluar darah karena rasa takut. Apa mungkin ada tempat di atas muka bumi dikhususkan untuk maksiat kepada Allah? Ya. Sembunyi-sembunyi aja maksiat bukan perkara baik. Apalagi ini sengaja pakai bendera lagi, ya. Pakai tarif lagi kata. Maksiat pakai bayar kata. Ya. Yang maksiat siapa? Yang ketakutan siapa itu? Beliau yang justru ketakutan sampai kencing keluar darah. Baladam dikatakan. Nah, ini orang-orang nih yang kalau kita pinjemin rasa takutnya kepada orang yang maksiat, ya, bukan sekedar dia bakal takut, bukan sekedar dia bakal taubat, dia akan berubah nih jadi orang soleh. Ya, bagi aja itu rasa takutnya dikit, bagi dikit gitu ya. Nah, dia nggak berbuat maksiat, tapi rasa takutnya luber. Yang berbuat maksiat, rasa takutnya lumer, kagak ada. Ini pinjemin dikit nih rasa takut, supaya jangankan, ya, berbuat maksiat kepikir aja berbuat maksiat kagak. Nah, ini jelas, ya, makna lain daripada muraqabah. Ya. Ini fase sesudah fase taubat. Udah taubat maka hadirkan rasa muraqabah, selalu merasa diintai oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Tuhan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.